1955, Tanah Guiksu. Mantan Panglima tertinggi wilayah Barat Laut, Li Changgong, yang telah mengalami masa-masa sulit, paman jauhnya yang memiliki hubungan darah sangat renggang dengannya, Marsekal Negara Huaxu, yang memegang fondasi kekuasaan yang kokoh di wilayah Laut Cina Timur, Dewa Perang Li Guangqiao, dan dua alien paling kuat di wilayah Laut Cina Timur saat ini, Xuanwu dan Suzaku. Mereka duduk di meja, mendiskusikan suatu masalah penting. Xuanwu masih terlihat sama seperti sebelumnya. Kondisi spiritualnya tetap seperti seorang remaja laki-laki, dan dia terlihat sangat dingin. Namun Suzaku telah banyak berubah. Setelah beberapa pertempuran brutal, banyak rekannya yang mengorbankan nyawa mereka untuk melindunginya, yang membuat wanita ini menjadi serius. Bahkan ketika berhadapan dengan mantan saudara baiknya Li Changgong, wajahnya tetap acuh tak acuh. Namun rambutnya yang dulu berwarna merah menyala kini telah berubah menjadi biru dingin, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang yang akan membuat orang menjauh. Saat Zhang Yi mengembalikan bagian asal Ipsilon milik Qinglong, dia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk berhasil maju ke Ipsilon. Dia adalah salah satu orang paling berbakat di negara bagian Huaxu, dan merupakan Ipsilon alami seperti Zhang Yi, Hou Tu, Gao Changkong dan lainnya. Hanya karena begitu banyak orang yang menaruh harapan besar padanya, dia bisa tumbuh dewasa seperti sekarang. Banyak orang yang menantikan kemampuan Ice Prison Suzaku untuk bersinar di medan perang. Tetapi apakah itu dia atau Xuanwu, yang indeks kekuatan supernaturalnya telah mencapai 25.000 poin? Mereka berdua duduk dengan hormat di samping, mendengarkan percakapan antara Li Guangqiao dan Li Changgong. Li Changgong dan yang lainnya tidak peduli sama sekali, tetapi mereka setia kepada Li Guangqiao dari lubuk hati mereka. Di ketentaraan, hanya ada satu cara untuk mendapatkan rasa hormat orang lain, dan itu adalah dengan menunjukkan kekuatan Anda. Setinggi-tingginya pangkat seorang prajurit, kalau diperoleh melalui nepotisme, rakyat tidak akan menghormatinya dari lubuk hati. Li Guangqiao berbeda. Tidak dapat dipungkiri bahwa ia berada pada posisi seperti sekarang. Itu semua karena kekuatannya sendiri. Sebab, tidak ada seorang pun yang dapat ditugaskan pada posisi sepenting dan seberbahaya Panglima Angkatan Laut wilayah Laut Cina Timur hanya dengan mengandalkan koneksi. Dia adalah tipe orang yang dijuluki anak jenderal. Ketika saya masih muda, saya dipromosikan dengan sangat cepat karena perlindungan keluarga saya. Namun kemudian, dalam banyak konflik militer, ia menggunakan kekuatannya sendiri untuk memberitahu orang lain bahwa ia bukanlah orang yang sia-sia yang hidup dari prestasi leluhurnya. Selama lebih dari 30 tahun menjabat, ia terlibat dalam urusan maritim internasional berkali-kali, dan terjadi pula tabrakan dengan ukuran yang bervariasi. Pertarungannya yang terkenal itu legendaris. Itu terjadi 20 tahun lalu, saat dia baru saja mengambil alih sebagai Kapten Seng Yuan. Saat itu, ada kekuatan bajak laut yang kuat di perairan Tenggara, yang sebenarnya merupakan kekuatan militer yang didukung oleh Kolombia secara rahasia. Mereka sering menyerbu pantai Tenggara dan merampok kapal-kapal dagang. Setelah masa damai yang panjang, pertikaian pribadi dalam berbagai tingkatan tidak dapat dihindari, dan semuanya merupakan ujian kekuatan satu sama lain. Saat itu, Li Guangqiao yang hanya mengandalkan kapal perang, langsung menyerbu pangkalan angkatan laut para bajak laut, menghancurkan 3 kapal perang besar dalam satu tarikan napas, dan secara akurat menggunakan torpedo untuk membunuh kapal induk musuh dan pemimpin bajak laut. Setelah pertempuran ini, armada yang ditumpangi Li Guangqiao langsung mendapat penghargaan jasa kolektif kelas 1. Gelar Dewa Perang Angkatan Laut juga dimulai sejak saat itu. Dan ini bukanlah klimaks legenda Li Guangqiao, tetapi baru permulaan. Sejak saat itu, dalam 30 tahun terakhir, mereka telah membuat banyak prestasi militer dan menciptakan keajaiban dengan mengalahkan kekuatan yang lebih besar dengan kekuatan yang lebih kecil berkali-kali. Karena kehadirannya, perairan Tenggara Kerajaan Huaxu tetap stabil. Namun, menurut catatan internal Angkatan Laut,
serta lelucon antara Marsekal Li Guangqiao dan bawahannya. Berbicara tentang pertempuran terkenal itu cukup menarik. Kisah lisan Marsekal Li Guangqiao adalah, pada waktu itu, saya baru saja menjabat sebagai kapten, dan ada bajak laut yang membuat kekacauan dan mengganggu kapal-kapal dagang di sekitar. Saya berpikir untuk memanfaatkan radar, berlari dan meletakkan beberapa ranjau untuk membalas mereka. Tanpa diduga, mereka sedang mengadakan perayaan pada hari saya ke sana. Ketika kami tiba, mereka mulai menyalakan kembang api. Dari kejauhan saya pikir itu meriam, jadi saya berbalik dan lari. Tapi karena saya sudah di sini sekarang, akan memalukan jika pergi dalam keadaan seperti ini. Mereka hanya menjatuhkan semua ranjau di kapal ke perairan terdekat dan menembakkan beberapa torpedo tanpa pandang bulu. Tak disangka-sangka, para bajak laut pun ikut panik, mengira datangnya pasukan besar untuk menumpas para bandit. Maka mereka pun buru-buru berlayar keluar untuk berperang. Pada akhirnya, mereka sangat beruntung karena sebuah torpedo menenggelamkan kapal pemimpin bajak laut itu. Para perompak yang panik terkena torpedo dan beberapa kapal tenggelam. Anda lihat, banyak legenda militer dalam sejarah membawa warna legendaris yang tidak dapat dijelaskan ini, seolah-olah mereka diberkati oleh surga. Berita-berita tersebut tidak mengurangi aura positif Li Guangqiao, tetapi malah membuat orang-orang semakin mengaguminya. Sebab meskipun ada unsur takdir, dibutuhkan keberanian besar untuk berani menerobos markas bajak laut sendirian dengan kapal perang. Ini mungkin hadiah Tuhan bagi mereka yang berani. Li Changgong duduk berhadapan dengan Li Guangqiao dan membuka peta 3 dimensi. Itu adalah peta wilayah laut, dengan kota Donghai sebagai pusatnya. Melihat sekeliling, ada lautan di mana-mana, dengan kedalaman yang bervariasi. Guiksu adalah tempat yang selalu ada dalam mitos dan legenda negeri Huaxu. Konon, semua air laut di dunia akan berkumpul di sana dan kemudian mengalir ke sana. Dikatakan juga bahwa itu adalah tempat bersemayamnya arwah orang yang telah meninggal. Saat saya menjadi komandan wilayah barat laut, saya menghabiskan banyak waktu untuk menyelidiki berbagai area yang diduga terdapat reruntuhan bawah tanah. Mengenai lokasi Guiksu, aku sudah menentukannya, dan pasti ada ras kuno yang kuat yang tinggal di tempat ini. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kiri, yang merupakan daerah yang jauh dari kerajaan Huaxu dan dekat dengan Afrika. Disinilah Guiksu berada. Li Guangqiao menatap ke arah yang ditunjuknya dan mengerutkan kening. Kemudian dia menyilangkan lengannya dan bertanya dengan serius, "Kau berencana untuk bergabung dengan kami dan pergi berburu harta karun bersama, kan?" Li Changgong mengangguk, "Jika kau ingin melaut, kau harus mengandalkan kekuatan angkatan laut. Di seluruh negeri Huaxu, selain kau, aku khawatir hanya Chaos yang bisa melakukannya." Tetapi, senyum tak berdaya muncul di wajahnya. Dan ketiga orang yang hadir mengerti apa arti senyuman itu. Kalau saja Zhang Yi ikut serta dalam aksi selanjutnya, mereka semua akan menjadi pemeran pendukung. Semua keuntungan akan direnggut oleh Zhang Yi, dan yang paling banyak mereka dapatkan hanyalah sup. Mereka telah melihat hasil seperti ini berkali-kali. Tentu saja, mereka tidak mempunyai niat jahat terhadap Zhang Yi. Dan dia berbagi dengan mereka banyak manfaat yang diperolehnya dari Fremont, sangat meningkatkan level mekanik di setiap wilayah utama. Akan tetapi, mereka tidak ingin selalu menjadi pihak yang dikalahkan oleh orang lain. Jika kita dapat merebut sumber daya peradaban bawah tanah, wilayah Laut Cina Timur akan memiliki peluang untuk menjadi salah satu kekuatan teratas dunia.